Sampai ke rumah bini nunggu. Maka di situ bisa menilai Pak, mana bini soleha, mana bini toleha. Kalau bini soleha Bu, pulang kerja, pulang dagang, suami yang ibu tanya apa? Jawab dan jujur. Habis Bang, laku Bang. Ya kan? Itu udah pasti. Tapi ini istri sahabat bukan nanya itu, dia nanya, Bang bagaimana keadaan pasar? Yang dia khawatirkannya lakinya, bukan duit dagangannya. Suaminya ceritakan Pak, ceritakan kronologi sampai uang 2 dirham tadi habis untuk membayar itu. Si istri senyum, kok senyum Dek, kata suaminya. Ya Alhamdulillah lah Bang. Alhamdulillah kenapa? Kalau itu yang abang buat, aku minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah titipkan banyak duit sama abang berdirham-dirham agar banyak nyawa yang abang selamatkan. Coba bayangkan, dengan 2 dirham bisa selamat nyawa orang. Ini istri soleha Pak. Kalau istri toleha kan beda Pak. Mana duitnya Bang? Duitnya mana? Habis tadi Dek, tadi di warung ada orang berantem. Terus abang kasih, oh sok pahlawan. Sok pahlawan. Macam abang aja di warung tuh ada, orang lain nggak ada. Antam jangan-jangan janda, enggak janda. Ini bedanya Pak Iso sama si Toleha. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, orang yang bersolawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan lembut hatinya. Dijawab anak-anak santri itu lembut-lembut bahasanya. Rupanya ketika diteliti, kenapa bisa seperti itu lembut hati mereka? Selalu salawat sama Nabi. Sebelum mulai ngaji salawat, sebelum belajar salawat, jalan salawat. Kita kenapa keras-keras hati kita? Kadang lupa sama Rasulullah. Maka jelas kata Nabi dalam hadis, akan hadir di suatu saat pada umatku sanawatun khadda'at, kata Nabi, tahun penuh tipu daya. Apa tahun penuh tipu daya? Orang yang benar didustakan, orang pendusta dibenarkan. Yang amanah dikhianati, pengkhianat dikasih amanah. Maka akan hadir di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah, Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu ya Rasul? Kata sahabat, kata Rasulullah, Ruwaibidah itu adalah seorang laki-laki yang dikasih kepadanya jabatan, tapi dia tidak bisa menyelesaikan jabatan itu. Bukan basic dia pada jabatan itu dikasih. Maka hancurlah. Dalam konteks agama, apabila suatu hal itu, suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka ketika ingin lembut hati, salawat bisa melembutkan hati. Dan ketika sudah lembut hati ini, akan nampak semua pintu-pintu menuju kebaikan. Salah satu pintu menuju kebaikan adalah sedekah. Tadi sudah dijelaskan sama kita dalam pembangunan masjid. Berapa masjid di desa kita Pak Garis? 14 masjid. Ini dalam hadis kursi Allah jelaskan, sesungguhnya rumah-rumahku di dunia adalah masjid. Siapa yang masuk rumahku, kalau kias logikanya, siapa yang masuk rumahku berarti tamuku, kata Allah. Kalau udah tamuku pasti diservis. Saya datang ke rumah Bapak, silaturahim. Kan nggak mungkin nggak teh hidang kopi Pak, tak mungkin. Itulah namanya servis. Disambut dengan ramah, pulang hati-hati Ustaz. Ini servisan. Begitupun kita ke rumah Allah. Masjid-masjid di dunia ini rumah Allah. Siapa yang masuk ke rumah Allah jadi tamu Allah. Apa yang kita perlukan hari ini? Yuk, kekompakan itu bisa membangun segala-galanya Pak. Macam program tadi kita dengarkan, dari uang 1.000 satu hari, sebulan 30.000, satu kakak 30.000 satu bulan, sebanyak 5.000 kakak lebih selama sebulan, 2 bulan sampai setahun. Jangankan ambulan, masjid bisa selesai Pak. BKM siapkan celengan, macam celengan 1.000 tadi, kasih sama seluruh masyarakat, atau kasih semua masyarakat BKM, KSMF, biar 14 masjid mau rehab, 14 celengan setiap orang pakai. 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, pulang dari pajak 1.000, pulang dari pajak 1.000, 2.000, masukkan celengan-celengan itu.
Sebulan sekali keluarkan, sebulan sekali keluarkan. Celengan itu luar biasa dahsyatnya. Anggap angus, anggap habis saja. Rupanya bukan yang kita hari ini pegang duit di kantong rezeki kita, Pak. Apa yang sudah dimakan itu rezeki. Jadi aku ada cerita lagi nih. Aku suka pula cerita gini. Hah? Tahan, Bapak? Tahan. Hah, aku pula yang tak tahan. Kopi udah mulai dingin kan? Aduh. Nanti gua minum, serah-serah itu habis aku. Hello, gitu nanti, Pak. Nah, lanjutkan sekali lagi lah. Diceritakan ada seorang sahabat yang jualan kapuk. Tahu kapuk? Kalau di kampung kami di Tanjung Balai namanya kapas. Kapuk itu dijual ke pasar. Setiap penjualan ada untung 1 dirham, Pak. Dibelinya kapuk 1 dirham, dijual 2 dirham, untung 1 dirham. Ini kapuk yang bagus. Begitu kapuk 1 dirham dibeli, pergi ke pasar jual 2 dirham. Setiap laku habis terjual 2 dirham, 1 dirhamnya tadi dibelikan modal, 1 dirhamnya lagi pecah 2. Separuh untuk sedekah, separuh untuk makan. Ini luar biasa. Ini diamalkan tiap hari. Tiap hari. Sampai suatu ketika di pasar tempat dia jualan terjadi keributan. Rupanya ada sebelah warung dia berantem. Ada pembeli yang nggak mau bayar karena barangnya nggak bagus. Jadi yang penjual kapuk ini udah laku dagangannya, Pak. Dia nanya sama itu orang ribut, apa masalah? Diceritakan kronologisnya. Rupanya rugi sudah penjual nih 2 dirham. Apa kata si penjual kapuk? Berapa rugi duit kau diambilnya? 2 dirham. Udah ini 2 dirham untuk kau. Nah, pulang, diam, jangan ribut. Karena sudah pakai pisau, Pak, udah main parang. Daripada matian orang ini katanya. 2 dirham. Menyelamatkan nyawa orang 2 dirham, Pak. Apa di kantongnya? Habis. Sampai ke rumah bini nunggu. Maka di situ bisa menilai, Pak, mana bini soleha, mana bini toleha. Kalau bini soleha, Bu, pulang kerja, pulang dagang suami yang ibu tanya apa? Jawab dan jujur. Habis, Bang. Laku, Bang. Ya kan? Itu udah pasti. Tapi ini istri sahabat bukan nanya itu. Dia nanya, Bang, bagaimana keadaan pasar? Yang dia khawatirkannya lakinya, bukan duit dagangannya. Suaminya ceritakan, Pak. Ceritakan kronologi sampai uang 2 dirham tadi habis untuk membayar itu. Si istri senyum. Kok senyum, Dek? Kata suaminya. Ya alhamdulillah lah, Bang. Alhamdulillah kenapa? Kalau itu yang abang buat, aku minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah titipkan banyak duit sama abang berdirham-dirham agar banyak nyawa yang abang selamatkan. Tuh, Pak, bayangkan dengan 2 dirham bisa selamat nyawa orang. Ini istri soleha, Pak. Kalau istri toleha kan beda, Pak. Mana duitnya, Bang? Duitnya mana? Habis tadi di warung ada orang berantem. Terus abang kasih, oh, sok pahlawan. Sok pahlawan. Macam abang aja di warung tuh ada, orang lain nggak ada. Antam jangan-jangan janda, enggak janda. Ini bedanya, Pak, isolnya masih soleha. Begitu selesai, apa kata si suami sama istrinya? Dek, besok mau jualan lagi. Betul, Bang. Terus mau jualan apa? Modalnya nggak ada. Istri soleha ngasih solusi. Kalau istri soleha enggak, makanya pakai otak. Istri soleha, Pak. Tapi istri soleha dia bilang, kata sama suaminya, abang nggak usah pening. Ngapain repot-repot mikirkan itu? Loh, kenapa? Kan abang beresin kapuk di sini, Bang. Iya. Abang tengoklah sekitar rumah. Kan banyak kapuk yang berserak. Kutip, kumpulin, jual lagi. Oh iya, tengok di gorden ada kapuk. Namanya terbang, Pak, kapuk. Di gorden ambil, di bawah-bawah lemari ambil, bawah meja ambil. Dikumpulkan, banyak tuh kumpul tapi nggak bersih macam yang biasanya. Dengan ikhlas dan lian tawakal dia berangkat karena dia punya prinsip Allah tidak mewajibkan kita kaya, tapi Allah wajibkan kita berusaha. Allah tak wajibkan bapak pintar, tapi yang diwajibkan hanyalah belajar. Dia berangkat bawa kapuk yang kotor dengan niat minta sama Allah, tawakal sama Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah.
Berangkat pagi, siang, sore, nggak ada yang laku, Pak. Namun dia ikhlas. Yang penting aku berusaha. Begitu mau maghrib, dia mau pulang, singgah ke Masjid Nurul Ihsan. Nurul Ihsan singgah. Rupanya pas dia sholat, habis sholat, ada juga kawannya yang sambil mengeluh, mukul jidat. Kawannya itu penjual ikan. Cerita punya cerita sambil mengadukan cerita, Pak. Si tukang kapuk menceritakan. Si tukang ikan juga bilang, aku pun kayak gitu juga ini, Kang. Kenapa? Ikanku nggak laku. Kok bisa nggak laku? Busuk. Loh, kok yang busuk lah kau jual? Kalau lah banyak duitku nggak akan jual ikan, aku PA, katanya pula. Kenapa busuk? Karena modal aku dikit. Cemana lah, kulkas lah besok di rumah. Kulkas apa? Nggak ada kulkas di rumah. Ya aku buang aja deh, itu gini aja, gini. Nggak usah aku buang. Terus kasih sama aku. Nanti bayarannya kapuk nih gua sama kau. Mana tahu ada bantal yang mau ditempel. Dalam hati tukang ikan, iya juga ketimbang nggak ada manfaat. Ya udahlah, ambil barter, Pak. Barter. Pulanglah si tukang penjual kapuk dengan senang mendayung sepedanya. Istri yang solehah tadi dan nunggu depan rumah, senyum nengok kantong plastik di bawah suami. Karena belum pernah bawa suami kantong plastik. Senang hati, dari jauh senyum. Sampai di muka, apa kata si istri? Apa yang membawa tuh, Bang? Ada rezeki dari Allah deh, ikan. Kok masalah seadanya? Ini saya solehah, Pak. Dibawanya langsung ke dapur. Istri solehah nggak gitu, tengoknya. Ikan apa ini? Pau. Ini busuk, Bang, busuk. Anjing pun tak mau makan ini, katanya pula. Ini bedanya apa sama istri solehah? Tapi istri solehah dia bawa ke belakang, diambilnya asam, diambilnya limau manis, dibuat jeruk purut banyak-banyak sehingga menghilangkan bau ikan itu. Dibelah ikan dengan izin Allah, dalam perut ikan ada sebongkah mutiara yang indah. Diambilkan sapu tangan, dia letakkan ini mutiara dari perut ikan. Bang, tolong abang tanya sama kawan-kawan di pasar, ini asli atau palsu? Apanya, Dek? Dapat ku di perut ikan. Pergi dia nanya kawan di toko emas. Pas dekat mencirim, dekat masuk Istiqomah mencirim, Pak. Ditanya sama tukang emas, apa kata tukang emas nih? Dapat dari mana kau, Bang? Jujur, Pak, aku dapat begini-begini. Sedeng orang nih, kata, pikir nggak percaya orang tuh. Berapa ini, Pak? Asli nggak? Asli. Kata tukang emas yang pertama, aku punya duit di kantong cuman 40.000 dirham. Aku nggak sanggup membayarnya dengan 40.000 dirham. Coba tempat jual emas lain. Pergi di toko emas lain, pergi ke arah-arah Koramil Gatsu, Pak. Masuk ke toko yang kedua, ditengoknya ini yang dibawa seorang penjual kapuk, dibongkarnya laci, dibukanya dompet, dibukanya buku rekening dan dompetnya, semua berkumpul duit sebanyak 10.000 dirham. Itu pedagang emas bilang, Pak, aku nggak sanggup membayarnya, coba tempat lain, aku nggak bisa membayar dengan 80.000 dirham, mungkin ada orang yang bisa membayar lebih mahal. Bayangkan berapa duit yang dihabiskan untuk menyelamatkan nyawa orang. 2 dirham, Pak. Loh, kok bisa orang tuh bilang kayak gitu? Kan bisa aja pedagang emas bilang, oh ini bisa sekian. Kan bisa ditokoi, Pak. Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Allah dinding semua penipuan kepada dia, karena dia jujur luar biasa. Sampai ke toko yang ketiga, terjual itu mutiara sebiji 120.000 dirham banyaknya. Kalau kita rupiahkan kuasa miliaran duit itu, Pak. Sampailah dia ke rumah, bawa duit pakai koper. Pak. Sampai ke rumah, Assalamualaikum, salam. Laku, Bang, laku. Asli, dibuka. Terkejut hampir pingsan bininya, Pak. Seumur-umur hidup tak pernah nengok duit sebanyak itu. Begitu ngitung duit sebanyak 120.000 dirham, ada orang mengetuk pintu dari luar. Assalamualaikum, Pak, Bu, beri sedekah, Pak, udah 2 hari kami sama anak-anak belum makan. Si istri buka pintu, tengok ada sosok perempuan tua yang mengemis, minta duit. Kutanya sama bapak, duit rezeki nomplok dapat 10 juta, ada pengemis datang mengetuk pintu, berapa duit yang bapak kasih?
Bagus. Mantap. Jujur itu indah. Cuman kejujurannya menyakitkan. Berapa? Ada yang bisa nawar banyak? Paling banyak Pak Kades. Cepet. Ustaz. Berapa? Ini seandainya nggak betul nih, nggak betul. Juta. 2,5%. Ada yang bisa ngasih separuhnya? Kenapa kita ngasih sedikit, Pak? Cuman alasan kita gini, sedikit ini pun dah cukup untuk dia. Untuk dia. Coba kita pikirkan, itu rezeki dari Allah. Rupanya istri soleha tadi, Pak, masuk lagi ke belakang, nengok duit 120 dirham. Bilang sama suaminya, "Bang, ambilkan sarung tuh, Bang." Untuk apa? Ambilkan dulu, Bang. Ambilnya sarung 120.000 dirham dibagi 2, 60. Bang, 60 untuk kita, 60 kasih sama pengemis itu. Dahsyat makna yakin dengan rezeki sedekah tadi, Pak. Dikasihlah 60.000 dirham sama pengemis ini. Kata pengemis itu bilang, "Pak, aku butuh makan cuma 3 hari, bukan 3 tahun." Apa kata seorang penjagang kapuk? "Bu, 60.000 dirham ini bukan duitku. Ini baru saja dititipkan Allah sama aku. Mungkin ini rezeki ibu melalui aku. Ini 60.000 dirham. Aku minta jangan sempat anak ibu kelaparan. Sekolahkan anak ibu menjadi seorang hafiz. Jadikan anak ibu ulama, menjadi seorang faqih. Sekolahkan dia menjadi ulama. Dan beli tempat tinggal yang membuat kalian berteduh dalamnya, 60.000 dirham." Berangkatlah ini pengemis membawa uang 60.000 dirham. Setengah jam kemudian ini pengemis datang lagi membawa uang 120.000 dirham. Bayangkan, bukan 120.000 dirham, 600.000 dirham. Dibawanya pulang 60.000 dirham. Dibawanya lagi setengah jam kemudian 600.000 dirham. Assalamualaikum, ke rumah yang sama. Waalaikumsalam. Loh, apa lagi, Bu? Kurang, biar ku ambil lagi. Tidak, Pak, aku mau ngantarkan ini. Apa ini? Ini rezeki dari Allah. Dibuka duit, hampir pingsan pedagang kapuk, Pak. 600.000 dirham. Ada duit dalam koper. Yang dikasihin sama ibu itu 60.000 dirham. Apa kata ibu itu? "Pak, aku bukan manusia. Aku hanya malaikat yang dititipkan Allah, diutus Allah untuk menguji keimanan kalian. Bagaimana dahsyatnya rezeki kalian di saat kalian punya ataupun tak punya." Jelas kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Orang yang mendapatkan titel takwa di hadapan Allah dan pengampunan di hadapan Allah, kelak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Di antaranya adalah orang yang menginfakkan rezekinya baik dalam keadaan dia butuh maupun tidak butuh. Pikirkan kita banyak-banyak, berapa banyak hari ini umat Islam yang sibuk memikirkan pribadinya, rumah dimewah-mewahkan, tanah ladang dibesar-besarkan, duit banyak-banyak disimpan dalam bank. Mati bapak nanti, bini nikah sama laki lain, anak berantem ribut warisan. Mana yang bapak bawa ke akhirat, ke dalam kubur sampai ke akhiratnya Allah? Apa yang bapak sedekahkan? Kelak di akhirat, Pak, nggak banyak kerjaan kita, mengicap sambil menggeleng, tahu? Mengicap sambil menggeleng. Di akhirat nanti, Pak, anggota FKSMM dikasih malaikat duit. Mau Pak? Malaikat ngasih duit 700.000. Nih, Man. Sulaiman. Pak Sulaiman nanya, "Apa ini, Kat?" Duit 700.000. "Loh, duit apa, Kat? Aku nggak bawa duit. Kemarin acara pengajian subuh di Nurul Ihsan, kau ku tengok nyumbang di kotak 10.000. Terus Allah kan janji 7 kali lipat gantinya. 70 kali 10, 700. Inilah duit kau tuh. Rupanya seumur hidup cuma itu dia berimpak." Apa kata Sulaiman mengicap sambil menggeleng? "Kok tahu lah aku kayak gini ganjarannya, ngapainlah 10.000 ku impakkan," katanya. Nih dahsyatnya, Pak. Nanti kita menyesal. Yang kita bawa nanti di akhirat hanyalah amal jariah. Bahkan dalam hadis dijelaskan, ketika anak cucu Adam meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3, diantaranya sedekahun jariyah. Sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang berkepanjangan semua pahalanya.
Bapak nyumbang semen 1 sak di masjid nih, 1 sak aja. Nyumbang semen 1 sak, dibangunkan ke kamar mandi masjid atau dibangunkan ke masjid ini. Selama masjid ini terbangun orang sholat, sebanyak pahala orang yang sholat berdirinya masjid, sebanyak itu pun pahala Bapak sampai ke kuburan nanti, tanpa mengurangi pahala orang yang nyumbang batu bata 10 biji aja. Cuma kan nggak ada kerjaan nyumbang 10 biji. Pak BKM aku nyumbang batu bata berapa? 10 lah 10. Memang kalau setiap hari 10 nggak apa-apa. Cuman tanya juga 10 tiap hari. Tiap dia pulang dari Medan 10. Rupanya tengah jalan ada batu bata di pinggir jalan. Tinggal bawa rupanya. Nah, kompak kita untuk membangun rumah Allah, membangun fisik dan membangun batinnya, Pak. Mohon maaf, jangan cuma fisiknya kita bangun besar-besar megah-megah, tapi orang nggak ada sholat, nggak ada kegiatan. Bagus kalau pengajian subuh, tiap subuh ada. Buat lagi rutin pengajian, Pak. Ada kaji tauhid, ada kaji fikih, ada kaji tafsir. Itu buat. Kadang hari ini banyak orang yang sudah menyeleneh, udah menyalah, bukan tafsir tapi mentaksir. Ya kemarin contohnya waktu Natal, ada orang Islam pakai peci, azan pula ada di gereja. Ini kan salah menafsirkan Quran ini. Baca Quran surah Maryam di dalam gereja. Pakai hadroh salawat dia. Salatullah, salamullah dalam gereja. Katanya toleransi, padahal bukan toleransi, tolerasin. Nah, buat kegiatan-kegiatan. Anak-anak sini buat ngaji, maghrib ngaji dan lain sebagainya. Udah mulai banyak pengeluaran, udah berarti ini kode supaya kita pulang. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, 2 hal ini, amalan salawat dan sedekah jariah, ini bisa kita bawa pulang. Amalkan mana yang perlu, manfaatkan mana yang cocok, sisihkan rezeki kalau pengen beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah. Tiap ahadnya mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan setiap masjid-masjid yang ada bergabung di FKSMM, mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid, dan tetap mengutamakan persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.